Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan masa Orde Baru dan juga masa reformasi. Perbedaan yang pertama itu adalah terletak pada pemimpin. Pada masa Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto selama hampir 3 dekade lamanya. Lalu sedangkan masa reformasi muncul setelah jatuhnya rezim Soeharto dan dipimpin oleh berbagai pemimpin termasuk Presiden Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan juga Susilo Bambang Yudhoyono. Lalu yang kedua adalah sistem politik. Pada masa Orde Baru dikenal dengan otoritarisme dengan Partai Berkarya Pembangunan, yaitu Partai Golkar sebagai partai yang dominan pada saat itu. Sedangkan pada masa reformasi mengalami demokratisasi dengan munculnya sistem multipartai dan juga kebebasan politik yang lebih besar. Lalu yang perbedaan yang ketiga adalah kontrol media. Pada masa Orde Baru, media dikendalikan oleh pemerintah, terutama untuk mengamankan rezim. Sedangkan pada masa reformasi, lebih bebas dengan munculnya media swasta dan independen yang lebih banyak. Lalu perbedaan yang keempat adalah hak asasi manusia. Pada masa Orde Baru terkenal dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Sedangkan pada reformasi lebih fokus pada perlindungan hak asasi manusia meskipun masih ada tantangan yang dihadapi pada masa reformasi. Lalu perbedaan yang kelima adalah korupsi. Pada masa Orde Baru dikendalikan oleh pemerintah dan juga elit politik sehingga korupsi sering terjadi. Lalu pada masa reformasi masih menjadi masalah yang serius, tetapi ada berbagai upaya untuk memerangi korupsi dengan lebih baik lagi. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik dan ciri-ciri masa Orde Baru. Yang pertama, otoritarisme yang dipimpin oleh Presiden Soeharto saat itu. Lalu yang kedua, kontrol politik yang ketat oleh pemerintahan. Yang ketiga, perekonomian dikendalikan oleh kelompok elit yang dekat dengan rezim. Yang keempat, pembatasan kebebasan sipil dan juga politik. Yang kelima, program pembangunan besar-besaran dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi. Lalu, saya akan membahas tentang karakteristik dari dan ciri-ciri masa reformasi. Yang pertama, demokratisasi dengan sistem multipartai. Yang kedua, peningkatan kebebasan politik dan juga kebebasan berekspresi dari masyarakat. Yang ketiga, upaya untuk memperbaiki masalah korupsi dan juga pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, lebih banyak partisipasi masyarakat sipil dalam proses politik dan juga mengkritik pemerintah. Dan yang kelima, pergeseran kebijakan ekonomi menuju liberasi dan juga privatisasi. Berikutnya, saya memilih masa Orde Baru untuk diapresiasi, diberi saran dan juga kritikan. Yang pertama, apresiasi terhadap masa Orde Baru. Yang pertama adalah stabilitas politik. Masa Orde Baru memberikan stabilitas politik relatif dalam jangka panjang yang memungkinkan untuk pembangunan ekonomi yang cukup pesat. Lalu yang kedua adalah pembangunan infrastruktur. Masa Orde Baru ditandai dengan pembangunan infrastruktur yang signifikan di Indonesia, termasuk jaringan jalan, pelabuhan dan juga bandara. Dan yang berikutnya, program pembangunan ekonomi. Program pembangunan ekonomi yang dilakukan pada masa Orde Baru seperti pembangunan 5 tahun atau replita berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Lalu yang kedua adalah saran untuk masa Orde Baru. Menurut saya saran yang pertama adalah pemberdayaan masyarakat. Lebih banyak perhatian dan diberikan pada pemberdayaan masyarakat termasuk pengembangan keterampilan dan juga pendidikan. Itu untuk menciptakan kesetaraan ekonomi yang lebih besar antara masyarakat. Lalu yang kedua, peningkatan transparansi. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah serta memerangi korupsi yang merajalela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih adil, makmur dan juga inklusif. Lalu yang ketiga adalah penghargaan terhadap kebebasan berpendapat. Memberikan ruang yang lebih besar bagi kebebasan berpendapat dan berekspresi dari setiap masyarakat akan membantu memperkuat demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Lalu kritikan terhadap masa Orde Baru. Yang pertama adalah
pelanggaran hak asasi manusia. Rezim Orde Baru dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penculikan, penyiksaan, dan bahkan pembunuhan terhadap lawan politik. Lalu, yang kedua adalah korupsi dan juga nepotisme. Korupsi dan nepotisme merajalela di bawah rezim Orde Baru saat itu, dengan sejumlah elit politik dan bisnis mendapat keuntungan lebih besar dari koneksi mereka dengan pemerintah. Dan yang ketiga adalah ketidaksetaraan ekonomi dari kaum bawah dengan kaum atas. Meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat, ketidaksetaraan ekonomi antara kota dan juga pedesaan serta antara berbagai kelompok sosial terus memperburuk kesenjangan sosial. Dan kritik ini teman-teman menunjukkan bahwa meskipun ada beberapa hal yang dapat diapresiasi dari era atau masa Orde Baru, namun masih ada banyak kelemahan yang perlu diatasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan pada masa Orde Baru. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata yang telah saya ucapkan. Sekian dan terima kasih.